Assalamualaikum, saya mau lamar kerja. Tapi saya cuma sekolah sampai kelas 2 SD. Saya salah apa ya? Saya bawa CV kok. Hah? Orang nggak lulus SD udah cocok jadi tukang jamu. Ini tuh PT Raja Singa, perusahaan terelit di kota ini. Atau pulang kampung kek, urusin tuh sawah. Saya dari Pekalongan, Mas, Mbak. Gak punya duit buat pulang. Makanya saya mau lamar kerja. Orang Pekalongan? Maaf bos, saya usir tukang jamu ini sekarang. Ini juga orang Pekalongan. Mau apa kemarin ini? Arep daftar ngode, Pak. Soalnya dodolan jamu Surapayu. Pak, dia sekolah cuma sampai kelas 2 SD. Nggak ada potensi buat kerja di sini. Aigo, pundak saya pegel nih. Kira-kira jamu apa ya cocok? Jamu kunyit asam, Pak. Kalau saya keterima kerja di sini, saya bikinin jamu tiap hari buat Bapak. Bagus. Kesehatan itu aset penting perusahaan. Kamu diterima kerja di sini. Bos, bukannya jumlah karyawan sini sudah mencapai batas maksimal ya? Ya kali nambah 1 orang lagi. Sekarang, kalian baris di depan Mbak ini. Yang kamu bilang benar. Karyawan di sini sudah mencapai batas maksimal. Oleh karena itu, Mbak, silakan pilih satu. Siapa yang harus dipecat? Tunjuk satu di antara mereka yang harus dipecat. Bebas. Jangan tunjuk saya, Mbak. Tunjuk dia aja. Kok malah saya? Jangan tunjuk saya, Pak. Tunjuk, langsung tak pecat loh. Nanti kamu kerja dan ambil posisinya. Maaf, saya mau mundur aja. Saya nggak mau nyabut rezeki orang. Assalamualaikum. Lihat, kalian udah menghina dia, tapi dia masih mau nyelamatin karir kalian. Kalau saya jadi kalian, saya malu dan bakal resign. Itu kan si tukang jamu. Makasih loh, udah ngasih karyawan gue pelajaran berharga. Santai, sebagai sesama pengusaha, kita emang harus saling membantu. Oh iya, besok lu nyamar jadi gembel ya di perusahaan gue. Gampang. Jadi si tukang jamu temannya bos Arga. Cari muka mana tahu dapat rezeki. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak yang di PT Raja Singa kan? Bener. Oh ya, saya ada sedikit sedekah buat Mbak. Mana tahu bisa dipakai pulang kampung. Maaf ya Mbak, udah ngejek. Kok tiba-tiba dia baik? Tadi aja mulutnya pedes. Hah? Orang nggak lulus SD udah cocok jadi tukang jamu. Ini tuh PT Raja Singa, perusahaan terelit di kota ini. Tapi ya kali dia udah tahu identitas asliku. Makasih ya Mbak. Saya pamit. Gue lihat lu kasih tukang jamu itu uang. Buat apa? Aku tadi ditodong sama dia. Please, ambilin duitku balik. Wah, udah miskin, melunjak. Lu malekin temen gue. Balikin duitnya. Heh, apa-apaan ini? Kalau bos lihat rekaman ini, pasti dia dipecat dan jabatan gue jadi naik. Woi, makanya dipakai. Wih, gantengnya. Mobil saya 5M. Kamu nggak akan bisa kan dirugi. Jangan main sok siram. Lu kira gue miskin? Hah? Gue punya duit? Pertama, kamu pakai kemeja putih. Kedua, kamu bawa CV. Pasti baru mau lamar kerja kan? Dapat itu dari mana? Aku lapin deh. Kalau ngelapnya kayak gitu, cupnya bisa lecet. Kamu nggak bisa kan dirugi. Berisik amat sih jadi orang. Udah bagus mau dilapin. Bye. Mbak Aura ya? Wawancaranya di ruang Pak Direktur ya? Wadidaw. Anjo, Anjay. Anjo, bahasa Koreanya duduk. Idemi boyo. Hah? Dalam bahasa Korea, artinya siapa namamu? Oh iya, kamu bohong ya di CV. Persyaratan penting bagi orang yang saya cari adalah lancar dalam bahasa Korea. Dan di CV, kamu tulisnya pernah kuliah di Korea. Ya, ketahuan deh. Orang lulus SMK aja nyogok. Silakan pergi. Kamu ditolak.
Ya, jangan gitu dong Pak. Ortu saya sakit di kampung, saya butuh kerjaan. Pertama, kamu memalsukan CV. Kedua, kamu gebrakap mobil saya. Untuk CV, saya minta maaf deh. Dan untuk kap mobil, Bapak boleh tampar saya. Hah? Seriusan, yang penting saya dimaafin. Yakin mau ditampar? Nanti pingsan loh. Bibi saya kuat Pak. Insya Allah nggak pingsan. Yah, dibilang nggak percaya. Oma. Oma. Lihat otot saya, sekali tampar, pasti langsung pingsan. Kalau masih belum percaya, pegang. Oh my god, keras banget. Yang lain gimana ya? Maaf, interupsi. Guys, ada gosip. Ya Allah. Udah deh, saya nggak jadi lamar kerja. Bos kurang ajar. Aduh, Atit. Wawancara belum selesai. Ayo, balik ke ruangan saya. Saya Nggak bisa jalan. Ya Allah, ada apa sama dunia? Demi Allah, calon karyawati tadi simpenannya Pak Direktur. Ah, nggak mungkin lah Pak Direktur punya simpanan. Pak Bos kok gendong dia? Ini loh, kakinya habis sakit. Aigo, kue kenapa? Oh, bos, aku punya bos yang kekar. Kapan ya bisa digendong sama bos? Kaki kamu lebam, sakit ya? Ya wes, tak gendong ya. Yuk ke kantor. Ya udah, saya obatin aku dulu ya. Ih, aku kan juga pengen digendong. Nah, aku punya ide. Aku bikin aja lebam bohongan. Rekam kapan lagi bos pegang-pegang kakiku? Kamu ngapain? Mama khawatir, jadi aku rekam. Oh, rekam aja nggak apa-apa. Mama kamu orang Jawa kan? Halo Bu, nyong ijek ngompres sikile abi sing imut lan mungil. Pak Bos, help. Aigo, sikilmu kenapa? Saya keserempet becak, Bos. Padahal cuma make up. Sakit banget, Bos. Kayaknya aku mau pingsan deh. Aura, kamu kompres kaki kamu sendiri ya? Aku mau nganterin Aura ke rumah sakit. Kok dada aku sakit ya liat bos gendong orang lain? Oh, rekam aja nggak apa-apa. Mama kamu orang Jawa kan? Halo Bu, nyong ijek ngompres sikile abi sing imut lan mungil. Udah Abi, jangan nangis. Hati-hati ganteng. Bos, bukannya bos lagi di RS sama Aura? Iya, tapi pas di ronsen ternyata lukanya cuma pura-pura. Kamu mau pulang ya? Ya udah, tak gendong ya ke kosan. Dompetnya si Abi jatuh. Kok dia nyimpan foto Pak Arga sih? Pacar onlineku cuma pelayan. Padahal ngakunya Aku punya 4 mobil, 2 rumah, sama perusahaan sendiri. Gak rugi deh, match sama aku. kabur aja deh. Maaf bos, saya telat. Saya diare. Maaf bos. Aigo. Saya sampai lapin loh mejanya. Buruan kerja, saya mau ketemu pacar online.
Ada Tuan Putri. Mana gandengannya? Jangan-jangan kamu belum move on dari pacar aku? Sorry ya, aku nggak suka sama yang cuma 7 cm. Kau 7 cm. Nah, relax. Lubang kunci yang sering dicongkel emang busuk mulutnya. Kurang ajar. Asal kalian tahu, aku udah punya pacar baru. Dia ganteng, tinggi, kaya, asal Korea Selatan lagi. Astoge, ngapain aku bohong sampai segitunya sih? Ya udah, kalau gitu besok kita double date di cafe mewah dekat sini. Penasaran aja, pacarmu nyata atau halu? PT Buldada itu oke juga. Nanti saya coba cek deh proposal mereka. Mana tahu saya ACC kerjasamanya. Aduh bos, saya diare lagi. Heh pelayan, aku Aura, pacar online. Aku tahu kok kamu bohong tentang kerjaan dan lain-lain. Tapi aku mau kok jadi pacarmu. Buat besok aja. Buat besok aja. Bentar, soal apron ini. Besok, kamu pura-pura jadi orkai dari Korsel. Aku bayar kok. Paham? Mana pacar kamu yang opa-opa Korea itu? Pasti ada kok. Tapi halusinasi. Annyeonghaseyo. Kenalin, ini pacarku yang dari Korea. Duh, Bapak meriang. Sesuk mulih ning Pekalongan yo. Nggih, Bu. Sesok harga balik kampung ya. Ngakunya opa Korea. Ternyata orang Pekalongan. Halu aja, Bos. Tapi dia beneran orang kaya kok. Orang kaya beneran kan? Berarti kami bebas dong, pesan apa aja. Plus ditraktir. Monggo. Pak, Pelayan, kami pesen menu yang paling mahal. Kocak, lo itu cuma pura-pura tajir, bukan tajir beneran. Kalau ngibul pakai otak dong. totalnya 15 juta ya. Gimana? Pacar kamu yang orkai punya duit gak? Atau mau minjem punya duit pacarku dulu? Kalau mau minjem sih boleh. Kan kamu tahu, aku pemilik PT Buldada. Dan bentar lagi, PT ku bakal kerja sama bareng PT Respati, perusahaan terbesar di kota ini. Jadi, ya, aku lagi cuan banget. PT Respati kan punya aku. Diambil dari namaku, Arga Respati. Kalau gitu, permainan dimulai.